Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Reni dan ini suami aku. Siapa namanya? Siapa ayo? Nyebelin banget. Ya. Adi Rahman Sidik. Nah, kita mau apa ya? Mau cerita-cerita aja sharing ya tentang pengalaman kuliah kita berdua. Khususnya dia sih, sebenarnya dia dulu nih. Gimana pengalaman dia kuliah selama kuliah di Polman? Iya nggak? Dulu kuliahnya di Polman kan? Atau di mana Bapak? Di kampus UFUWP. Di Polman Oke, Kanayakan. oke. Jadi dulunya jurusan apa? Di Polman aku dulu jurusan ini. Apa namanya? Mekatronika. Jangan bilang jurusan kanayakan lagi ya. Iya, mekatronik guys ya. Oke, mekatronik ya. Mekatronik. Kita coba tanya-tanya nih. Jadi, oke, yang pertama bisa ceritain nggak gimana awalnya tuh milih Polman? Kenapa ya akhirnya memilih Polman? Ya, berawal dari kegabutan di STM ya. Ikut-ikutan teman sih sebenarnya. Nah, gabut. Iya, ikut-ikutan teman dulu kan. Gimana Biasa tuh? orang lain pengen kuliah ke Polman ya, saya ikut-ikutan gitu. Aku Oh, ikut-ikutan. jadi awalnya ikut-ikutan doang gitu ya? Hmm. Ikut-ikutan terus ya gitu deh. Alhamdulillah sih masuk Polman tuh apa ya, nggak nyangka gitu dulu. Padahal ya nilai pas-pasan. Oke, tadi apa namanya? Katanya ikut-ikutan Hmm. teman. Tapi pernah ada ini nggak keinginan kayak sebenarnya tuh tadinya sebelumnya pengennya ke sini gitu. Ada nggak kayak gitu? Ya, tadinya nggak jelas gitu pas lulus Tadinya apa STM nggak tuh pengen kuliah? nggak pengen kuliah. Tadinya pengennya langsung gawe kan. Oh. Tapi kan ya gara-gara teman dan juga terjebak juga sih. Jadi memutuskan untuk kuliah lagi. Tapi justru bagus dong. Tadinya kan kayak pikirannya nggak mau kuliah, terus tiba-tiba kepengaruh teman malah jadi pengaruhnya baik gitu ya. Ya mungkin alhamdulillah ya. Mungkin nggak yakin gitu ya guys. Oke, Iya. yang kedua, ayah apa yang membuat Polman tuh berbeda dari universitas lainnya? Tadi kan katanya ya udah akhirnya ikut-ikutan aja, tapi pas begitu masuk tuh kayak oh ternyata ini nih keunggulannya gitu apa tuh? Apa ya? Sebenarnya Nggak ada. Jangan bingung nggak ada. mau ngejawab apa gitu kan. Emang tadinya nggak niat kuliah, kejebak ikut-ikutan Kejebak. temen. Jadi Oh. yang membedakan apa ya? Paling itu Polman tuh kayak di penjara Nah, di kuliah. penjara kenapa tuh? Lihat orang lain gitu kan, masih bisa happy happy Sabtu Minggu. Kalau di Polman tuh, oh Kuliah laporan mulu. semua, laporan harus pakai tertulis, ujian tertulis semua, nggak ada PG lah kayak di STM. Oh. Full tertulis. Sama sih di tempat Mm-mm. kuliah aku juga gitu. Sama lihat kampus lain kan ada libur berapa tuh? Yang tiga Libur 3 bulan. bulan ya. Kita mah nggak ada. Itu Set dah. kayaknya kampus aku doang deh guys. Gak Orang tahu lain sih mah kampus pokoknya orang lain. nongkrong-nongkrong tuh nongkrong lah. Anak kuliah lain masih bisa nongkrong-nongkrong. Kita paling Hmm. nongkrong-nongkrong di warung bawa laptop gitu kan. Tapi ngerjain Hmm. tugas. Jadi ternyata kuliah di Polman tuh ini juga ya, hektik juga ya. Ya menguras waktu lah. Oh, oke oke. Terus dulu pas pertama kali masuk Polman tuh diseleksi nggak? Ada seleksinya nggak? Ada, ya itu kata saya, kataku kan apa? Suatu keberuntungan masuk Polman tuh. Oh, keberuntungan. Iya. Nah, Karena ya kenapa? dulu kan ada seleksi itu. Seleksi Mm-mm. kalau masih seleksi dia tuh apa namanya? Masih pakai soal-soal PG itu kan, pilihan Mm. ganda. Mm-mm. Waktu itu aku ngerjain soalnya kan ya gitulah pada nggak ngerti kan. Keajaiban ada apa? Orang lain yang udah ngumpulin duluan, terus lihat apa grafiknya tuh. Grafik apa ya? Grafik yang nulisin item-item itu.
Yang mana sih? Kan kalau ujian masih pakai yang pakai pensil dihitumin tuh A, B, C, D. Mhm. Nah itu nembak, lihat grafik punya orang lain, set, 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 injury time. Alhamdulillah dapet masuk. Jadi keberuntungan lah, Oh, iya ya, oke, faktor laki ya. faktor laki. Faktor laki, sama sih. Rata-rata, apa namanya ya, ada yang berperan selain usaha kita, gitu ya. Oke, nah terus kira-kira mata kuliah apa nih yang paling disukai? Oh ya, tadi itu kan jurusannya mekatronika. Bisa jelasin nggak jurusan mekatronika tuh apa, ngapain gitu? Terus nanti kira-kira abis lulus tuh mau jadi apa gitu? Jadi mekatronika kan dari mekanik sama eh, elektronika. Mm-mm. Jadi kita tuh belajar tentang mesin juga, permesinan seperti bubut milling, Mm-mm. price, terus desain juga, desain mekanika, sama kalau yang elektronik kita belajar juga microcontroller, PLC, terus daya, Hmm. kelistrikan harus kuat, sama pneumatik kayak gitu. Hmm. Jadi gabungan antara mekanik sama apa ya, elektrik, elektro lah. Jadi menciptakan suatu otomasi gitu, otomatisasi Oh, oke, untuk di otomatisasi di industri. mesin. Iya kan? Iya. Mesinnya diotomasi. Oke, oke. Jadi pernah kebayang nggak nanti tuh udah lulusnya tuh mau jadi apa? Jadi tapi maksudnya selain tadi kan jadi mekatronik, Mm-mm. orang mekatronik namanya. Iya. Oh, terus nanti selain itu ada nggak profesi lain kira-kira bisa dimasukin sama anak yang jurusan mekatronik? Banyak. Apa aja tuh? Jadi tukang bubur, misalkan. Jadi tukang gorengan. Kakak ngobrol bisa naon wae atuh. Bisa apa aja ya guys ya. Oke, Ya apa paling kira-kira Pak? ya, kalau dulu sih pengalaman saya karena apa ya, ya dapat privilege Polman gitu kan. Ya di- dicari di semua industri gitu. Jadi Hmm, saya bisa itu kerja jadi apa aja ya? 1 tahun kerja tuh 8 kali perusahaan. Gonta Kerja cuma ganti mulu guys. seminggu, itu contoh yang jelek sih. Hmm, Seminggu loncat, lihat orang apa gaji agak tinggi dikit, loncat lagi, gitu sih. oke Dan oke. kerasanya baru sekarang gitu. Orang lain sudah berkarir banyak, saya masih stuck di sini-sini saja. Orang lain udah pada jadi manajer, udah pada jadi apalah, orang punya jabatan penting di kantornya masing-masing gitu. Jadi ya itulah buruknya kutu loncat ya. Ya benar, itu loncat. Saya juga termasuk. Ah, oke, lanjut. Eh, tantangan terbesar selama kuliah di Polman apa? Apa ya? Ya itu apa? Ih, SP. hah, SP SP? sama apa ya? Asal jangan DO aja. Maksudnya Nah di Polman itu kena eh SP gitu. yang bikin DO itu SP tulis 3 kali, terus nilai D 4 kali, Hmm. nilai E sekali DO. Itu Oh, aja nilai pertahanin, E jangan ada sekali sampai deh. nilai E aja. Kalau D 2 kali masih oke lah, 2 kali 3 kali, jangan 4 kali. Terus apa? SP surat peringatan ya, surat cinta. Jangan sampai aja surat tulis peringatan tertulis 3 kali, nggak boleh tuh langsung DO. Tapi ayah pernah dapat SP Ya pernah dong, pernah dulu. gara-gara apa? Telat sih, telat SP, terus sama apa Oh, ya, ketahuan bolos. ketahuan bolos. Ketahuannya tuh maksudnya gimana? Jadi lagi pas nggak masuk, terus ketahuan sama dosen apa gimana? Jadi kan Maksudnya? dulu ada apa, mata kuliah praktek. Mm-mm.
mata kuliah praktek PLC. Jadi dosennya tuh apa ya? eh Kadang kan suka keluar, suka Heeh. ninggalin mahasiswa. Yang penting Oh. mahasiswa udah praktek aja dulu lah gitu kan. Dan Oh. alatnya juga kan waktu itu terbatas, jadi Hmm. giliran gitu. Nunggu giliran ya waktu itu ayah ke warung sama temen-temen gitu kan ngopi Oh. ngerokok tahu-taunya ada dosen jurusan lain dipanggil lah Oh. ketahuan langsung di SP tulis aja Hmm. Itu SP berapa jadinya? SP 2 SP atau 3? kalau telat kan cuma SP lisan. Mhm. Kalau yang ini udah SP tulis yang bolos udah SP tulis 1 berarti. 1. Tadi tuh kalau misalnya sampai dikeluarin berarti sampai SP 3 ya? Oh. SP tulis 3. Oh, oke, itu guys. Ternyata ada SP-SP-an juga. Tapi rata-rata emang semua kampus gitu nggak sih? Tapi kalau di ITB guys, apa namanya, disclaimer kalau misalnya di ITB itu nggak masalah sih kalau ada nilai E. Bukan yang masalah sih, yang masalah sih. Cuman maksudnya nggak langsung SP 3 langsung keluarin gitu. Tapi kalau di Polman ternyata sampai dikeluarin guys. Ya, Hati-hati. DO lagi. Hati-hati kalau yang baru mau masuk Polman nggak boleh sampai nilai E berarti ya. Oke, terus ya bisa ceritain nggak pengalaman praktikum sama magangnya dulu kayak gimana pas di Polman? Praktikum Ya, atau magang? praktek kerja kali ya. Praktikum. Kalau praktikum mah ya biasa kayak di kampus-kampus lain gitu ada praktek teknik gitu. Praktik. Ya apa? Ya tergantung mata kuliahnya. Misalkan mata kuliahnya tentang pneumatik ya kita praktek tentang pneumatik. Oh, ada labnya juga ya. Ada Maksudnya ada ya itu apa ya workshop bengkel-bengkel lah, gitu ya, ada workshop. workshop. Kalau magang dulu di mana? Dulu saya magang di PT Toa, Toa Gava Industri itu tuh yang bikin Toa Masjid, corong Oh ya. Megapon. Jadi apa? Dulu ngapain? Dulu tuh ya jadi anak magang. Bukan itu. Oh iya juga sih. Nggak Iya, ada jadi anak nggak ada magang. spesialisnya ya. Kalau Nggak magang ada. maksudnya kayak Ya itu kalau tergantung di sih. Misalkan perusahaannya butuh maintenance ya maintenance. Dulu banyaknya ya kesana kemari. Ya, kadang di maintenance, kadang di engineering. oh jadi maksudnya kayak iya ya bisa ditempatin di mana aja gitu ya Hmm, rotasi ya. Oh ya benar sih. Kalau dulu kan tapi maksudnya aku tuh ditempatinnya jadi di analis mikrobiologi, tapi ya tetap sih apa laboratoriumnya tuh bisa di kemana aja gitu loh. hmm, Tapi sama sih ya berarti enggak spesialis. Oh, langsung magang jadi anak sales. bisa jadi Magang purchasing gitu kan enggak ya? Ya benar sih magang ya magang ya. ya, magang aja. Oke, lanjut. Terus hmm, apa kegiatan di luar kelas? Maksudnya di luar Polman nih, pernah ikutan kegiatan lain nggak di luar Polman? Ya enggak lah, Mosya. tidur. Oh, Mosya. Pernah ikutan Hibernasi. Salman. Samaan enggak. Jadi Cuma kita ikut. tuh sebenarnya adalah alumni Salman guys, tapi tidak ketemu di Salman juga. Tapi ternyata pas setelah ketemu, kamu anak Salman juga gitu. Coba bisa Ya, ceritain nggak dulu tuh gimana awal mulanya? apa ya dulu ya sama ikut-ikutan juga sama temen gitu kan Terus, daripada apa gabut udahlah mm, nyari kegiatan di luar kuliah yang itu masuk Salman. terus berapa lama dulu apa namanya mengikuti kegiatan Salmannya? Kurang tahu saya bolong-bolong masuk apa Salman tuh jadi kadang ikut kadang enggak kadang ikut ada si bocil nih Ya. cil ya gitulah amun bahasa Sunda mah daek tuh daek teh Oke, suka inget masuk kakak kegiatannya ingat. di Salman tuh ya paling cuma ikutin event-event besarnya doang gitu kayak Hmm, itu apa sih menara ya
Hmm. menara pelantikan gitu aja. Dan kesananya pleng udah hilang karena kesibukan di kampus juga sih. Oh. Oke, terus ini enggak apa namanya? Polman tuh ada ini enggak sih? Ada kegiatan atau kayak program untuk mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa kerja gitu. Ya itu tadi magang. Selain itu, soalnya kan kalau di ITB ada ITB Career Center misalnya. Kalau Polman ada nggak? Oh ada apa ya namanya presentasi industri lah. Hah? Jadi Presentasi industri. perusahaan-perusahaan presentasi di tempat kita. Oh ini perusahaan presentasi industri itu perusahaan datang ke kampus, dia presentasi tentang industrinya masing-masing, misalkan kayak selam bersih gitu. Selam bersih itu misalkan perusahaan kontraktor minyak seperti itulah, pengeboran minyak, terus banyak sih. Nanti dari situ ada seleksi, ya sama dites lagi, dan tiap mahasiswa itu bebas mau ikut presentasi industri atau eh, apa namanya kegiatan di luar. Tapi keren ya, maksudnya kayak ya perusahaan-perusahaan yang datang gitu. Terus ada yang rekrut langsung juga nggak? Banyak ya Oh gitu. itu kan sekalian rekrutmen biasanya, Oh iya ya. kayak Keren apa guys. ya, kayak tadi yang udah disebutin Hmm. Toyota, Temin, Oh gitu. langsung dites, nanti yang lolos ya masuk, yang enggak ya udah. Hmm. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau di Polman tuh ada tradisi khususnya nggak sih? Kayak kalau di ITB kan misalnya mau lulus gitu ada arak-arakan gitu kan. Kalau di Polman ada nggak? Ada dulu, Ada dong, ada dong. dong. Kita kan sama gedungnya. Enggak, dulu masih di zaman aku tuh masih di ini, di kampus, Oh iya. nggak di ITB, Oh gitu. bukan di ITB, si apa seremoninya tuh masih di kampus, karena ya itu sekalinya kita arak-arakan kan ribut tuh Mm-mm. tetangga apa orang-orang komplek yang di situ pada Oh ini iya. apa namanya komplain, Berisik. ya berisik, jadilah di Berisik. apa ke ITB, harusnya mah di kampus zaman Hmm. dulu, Oh iya. jadi Berarti pindah berarti ya pindahnya sekarang tuh ke mana tuh? Gedung apa tuh namanya lupa. Sabuga Oh ya gedung Sabuga baru sekarang doang ya. Tadinya di kampus ya. di kampus. Hmm. Oke, terus uh, seberapa relevan ilmu yang kamu pelajari di Polman dengan profesi yang ingin kamu kejar sekarang? Kira-kira relevan nggak? Dulu kan mekatronik, terus sekarang jadi apa nih? Ya alhamdulillah sih, selama perjalanan karir bantu banget sih. Ya kadang waktu itu kan pernah jadi programmer PLC, pernah jadi maintenance, terus pernah jadi elektrikal juga, nge-wiring. Sekarang malah jadi turun mainan besi gitu kan. Terjun ke mekanikal, jadinya semuanya alhamdulillah kepake. Tapi sudah mulai jenuh. Pengen usaha. Pindah. Oh, usaha. Kirain mau pindah haluan Ya, jadi programmer. nah, pengen pindah haluan yang nggak ada hubungannya dengan manufaktur lah. Lelah ya dengan Lelah. pabrik. Capek. Ya, nggak juga sih, udah passionnya sudah meluntur. Oh. Oke, terus selanjutnya tadi gimana? Apa sih Ada sarannya nggak buat calon-calon mahasiswa Polman yang mau masuk Polman, apa sarannya? brace yourself aja. Nah, besok Ya di sana apa ya, harus siap mental, fisik juga. Terus ya jangan inilah, pokoknya
Selamat menikmati 3-4 tahun di penjara. Iya iya iya. Itu Sama sih di TV juga gitu. Kayak apa ya, hektik banget gitu. Oh ya, oke. Yang terakhir, ada kenangan lucu atau unik nggak selama di Polman? apa ya? Apa kenangan ini cerita horor? Oh banyak, itu tiap kampus pasti ada ya. Pernah ngalamin cerita horor di Polman? Eh Tiba-tiba horor gitu kan? ada yang dialamin sendiri tuh waktu dulu apa ya ini apa? Waktu zaman-zamannya TA, tugas Mm-mm. akhir, sampai kita tuh di workshop bisa sampai jam 3 jam 2 kadang nginep gitu kan. Mm-mm. Terus? Di situ ada apa? Gangguan-gangguan suara gitu, kayak pintu diketok-ketok. Terus ya apa? Pintu ada di ujung lorong tuh pintu besi, itu kan besi, Mm-mm. dan apa waktu itu kan terjadi hujan badai tuh Nah, di Polman, itu tuh nggak gerak pintu tuh. mm-mm. Nah, waktu pas apa? Pas mau jalan sendiri kan sendiri di Polman tuh, mau ke lewat lorong itu, tiba-tiba pintu itu tutup sendiri. Beg, bayangin, angin aja nggak bisa nutup pintu itu, angin gede gitu. Terus tiba-tiba nutup sendiri gitu, dilihat nggak ada orang. Itu doang sih kalau pengalaman horor. Sebanyaknya sih cerita-cerita horor dari misalkan dari satpam tuh. Mm-mm. Satpam lihat mahasiswa di lift, Mm-mm. di CCTV itu apa kelihatan si mahasiswanya tuh suruh pulang kan sama temennya lagi, apa sama teman satpamnya satu lagi gitu ya, Mm-mm. yang teman satpam yang satu lagi tuh ngecek tuh ke lift Polman. Pas dilihat tuh, kalau yang lagi ngecek di liftnya itu nggak ada orang, tapi di CCTV-nya masih ada itu mahasiswa. Hmm. Mana katanya, mana, padahal masih udah berdiri di depannya itu. Nah itu kata temannya, udah pulang aja. Udah. Pas dilihat rekaman ulangnya, oh merinding. Serem ya guys. Terus ya banyak sih, dulu ada pernah sempat kecelakaan fatal lah di jurusan lain, Konri gitu kan. Mm-mm. Itu tuh ada orang ke mixer. Itu teman kamu? Bukan. Bukan. Cerita. Bukan. Kayak ada apa ya, instruktur gitu. Instruktur lagi bersih-bersih mesin. Mm-mm. Tiba-tiba mesinnya nyala sendiri. Ini pasti cerita dari ini ya. Dari senior ke senior, seniornya lagi, Iya. bukan? Terus ke mixer aja. Dan katanya tuh kata orang-orang jurusan lain tuh di workshop itu tiap malam Jumat si jurinya teh datang tuh menyerupai orang yang ke mixer. Astagfirullah. Jadi cuma setengah badan doang. Ih, ngeri Gini, banget. Ih, ada beberapa orang yang lihat, termasuk angkatan saya dulu ada. serius? Mm-mm. Siapa? Unggal malam Jumat. Kadang ya, kadang Oh. suka nampakin ke orang-orang yang lagi capek, meren imannya kurang. Mm-mm. Emang sih pas lagi capek-capek tuh kadang apa? Pas lagi capek tuh tiba-tiba suka kan low vibration ya, low vibration. Jadi katanya guys, yang namanya etan itu dia tuh low vibration, ya, ya nggak, vibrasi rendah. Nah, ketika kita itu energinya rendah, low level, selevel sama dia lah ya, dia bisa nampakin ke kita. Tapi kalau misalnya kita dalam energi yang tinggi gitu ya, dalam lagi semangat, lagi seneng, lagi ceria, itu bakal susah gitu ya nampakin. Tapi nih katanya, Makanya si katanya, kalau di itu kan cuma kalau jin gitu, jin jahil lah. Nggak mungkin arwah orang bisa apa? Ya, itu cuma jin yang menyerupai dia aja. katanya sih gitu ya. Oke. Tuh, is. Oke, nah kenangannya nih jadi bukan kenangan lucu sama unik ya. Ada kalau lucu sama unik ada nggak?
kenangan lucu sama unik selama di Polman? Ya banyak sih, tapi aib semua. Di sini tawa lagi. Terus Apa ya? Banyak tapi aib semua. Nah, inilah aib ini aib circle. aib circle dulu teman-teman. Ya udah. Oke deh. Nah, segitu dulu aja podcast dari kita, cerita-cerita tentang Polman, kuliah di Polman. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka video ini. Subrek. Lonceng notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Dadah.